Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya. Nah, pada kesempatan kali ini kembali bersama channel HRD. Kita akan membahas sebuah kisah nyata, kisah inspiratif seorang tokoh ketua cabang PSAT cabang Jakarta Selatan yang mempunyai inspiratif buat kita semua sebagai insan PSAT dimanapun kita berpijak. Nah, tentunya kisah ini akan menjadikan sebuah kisah yang memotivasi kita untuk semangat, untuk sukses, maju dan berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita kita, harapan maupun impian kita. Yang menjadi inspiratif adalah dalam kisah ini adalah seorang Kang Mas Surahman, ketua PSAT cabang Jakarta Selatan, yang bermula adalah orang biasa-biasa saja, dari desa ke Jakarta hingga sukses. Kang Mas Surahman adalah seorang yang tidak pernah menyerah, terus berusaha, belajar dan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku tentang sang prajurit. Alhamdulillah saya selesai menuntaskan buku saya ini dan ingin berbagi kepada insan PSAT dimanapun berada, sebagai upaya harapan kita sebagai insan PSAT bisa menjadi manusia memayu hayune bangun yang dapat menciptakan kebermanfaatan, perdamaian dimanapun kita berpijak. Langsung saja kita akan bedah buku tentang sang prajurit. Berawal dari kisah Kang Mas Surahman ke Jakarta dengan bermodalkan ijazah SMP, beliau masuk ke dunia militer dengan pangkat terendah yaitu Tamtama. Bahwa beliau adalah orang desa yang tidak pantang menyerah, yang selalu berusaha maju ya untuk menggapai sebuah karir dan impian yang tercapai. Kang Mas Surahman adalah seorang anak desa Wilang Kidul, Kedung Halar, Ngawi. Surahman menjalani kanak-kanak di kampung yang ramah. Meski kondisi ekonomi tak pernah ramah, rumah sederhana, tapi beliau juga terus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang terus berusaha untuk menggapai impiannya, harapannya. Sampai saat ini pun Kang Mas Surahman bisa berhasil sukses sebagai ketua cabang PSAT Jakarta Selatan. Kang Mas Surahman mempunyai sebuah perusahaan jasa security yang sukses membawanya saat ini. Mas Surahman juga membangun sebuah padepokan PSAT di Jakarta Selatan, yang dimana padepokan tersebut dipergunakan sebaik mungkin untuk mencetak atlet-atlet berprestasi, hingga sampai saat ini pun banyak atlet-atlet dari Jakarta Selatan yang terus memberikan prestasinya baik di lingkungan kota Jakarta Selatan, sampai juga ada yang masuk ke dalam lingkungan pelatnas. Kang Mas Surahman adalah seorang yang sangat sederhana. Cerita dimulai daripada perjalanan ke Jakarta dengan ijazah SMP, masuk ke Tamtama, dan saat ini ya di dalam cerita buku ini
yang menjadi inspiratif buat kita semua, dimana dari pangkat rendah Tamtama bisa menjadi Letnan Kolonel Marinir. Kang Mas Surahman berhasil merintis perusahaan security, di mana perusahaan tersebut dinamakan PT Kobri Dumar. Dari awalnya merekrut 6 orang, kini sudah sampai puluhan ribu security yang bekerja pada perusahaan yang dipimpin oleh Kang Mas Surahman. Ini adalah sebuah kesuksesan yang menjadi inspiratif bagi kita semua. Dari orang yang tidak memiliki apa-apa, sederhana, dari desa, namun bisa menjadi sukses sampai saat ini. Kang Mas Surahman menyekolahkannya orang tuanya sampai hanya SMP saja. Namun pemikiran panjang Mas Surahman tidak puas sampai di situ saja. Di sela-sela kesibukannya karir di militer, Mas Surahman masuk SMA dengan biaya sendiri. Selanjutnya menamatkan sarjana hukum tahun 2000, S2 Magister Hukum, hingga beres S3 Hukum dan bergelar doktor. Mas Surahman juga mengumpuni di bidang pencaksilat. Semasa masih di kampung halaman tahun 1975, Mas Surahman ikut latihan Persaudaraan Setia Hati Trate. Tahun 1978, dia disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Trate tingkat 1. Keaktifannya di seni bela diri khas Indonesia ini membuatnya naik ke tingkat 2 tahun 2009. Selanjutnya Kang Mas Surahman dipercaya menjadi Ketua Cabang PSAT Jakarta Selatan pada tahun 2008. Kehidupan Mas Surahman sebagai Ketua Cabang PSAT Jakarta Selatan terasa lengkap, dimulai dari kesuksesannya sebagai seorang warga Persaudaraan Setia Hati Trate yang sukses memiliki sebuah perusahaan security, membangun sebuah padepokan PSAT, dan juga saat ini beliau juga sebagai warga tingkat 2 yang disahkan pada tahun 2009. Mas Surahman disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 1978, sehingga loyalitas sebagai insan PSAT, pengabdian beliau terhadap PSAT sampai saat ini pun menjadi tokoh inspiratif buat kita semua, menjadi sebuah inspirasi yang positif bagi kita semua. Sudah sukses menjadi seorang warga PSAT, sukses mempunyai perusahaan security, sukses juga membangun padepokan PSAT di Jakarta Selatan, dan lebih lengkapnya lagi, kehidupan Mas Surahman terasa lengkap, apalagi setelah 3 anaknya hasil perkawinannya dengan Yayu Wiji Rahayu sukses menyelesaikan pendidikan tinggi. Paling sulung Marisa Septianingrum menamatkan sarjana ekonomi, lalu meneruskan S2 dan meraih gelar Magister Manajemen. Ayu Nilasari menggondol gelar doktor, dan paling bungsu Aditya Surya adalah sarjana hukum. Ini menjadi sebuah kisah inspiratif buat kita semua. Sebagai warga PSAT yang sukses dalam lingkungan bisnisnya, keluarganya, dan sebuah karir dalam pendidikannya.
Tentunya kita harus bisa melihat sisi positif dalam hal ini. Jadilah manusia PSAT yang bermanfaat, yang menciptakan perdamaian, berwawasan luas, dan sukses dengan pengabdian Kang Mas Surahman dari tahun 1975-1978 sampai saat ini, menghasilkan sebuah hasil yang sangat baik dan terus eksis di dalam PSAT sendiri. Buku ini saya dapatkan dari Kang Mas Surahman langsung. Tentunya buku ini juga telah selesai saya baca. Saya ingin berbagi kepada insan PSAT agar menjadi sebuah inspirasi dalam sebuah kisah Kang Mas Surahman yang menjadi motivasi kita semua untuk bisa sukses ke depan. Kebahagiaan Mas Rahman benar-benar komplit menariknya. Masih ada lagi yang didapatkan Mas Rahman. Bulan Mei 2016, dia diganjar gelar kebangsawanan dari Keraton Solo. Ada embel-embel baru depan namanya, Kanjeng Raden Tumanggung. Lengkapnya sekarang di dalam buku ini ya, Letnan Kolonel Marinir KRT Dr. Haji Surahman Rekso Nagoro SH MH MM. Luar biasa. Inilah sosok daripada Ketua Cabang PSAT Jakarta Selatan, Kang Mas Surahman, yang menjadi contoh buat kita semua tentunya ya. Semoga PSAT dimanapun kita berpijak bukan hanya bersaing ya dalam hal sisi lain yang tentu memicu sebuah perpecahan, tetapi tentunya ini menjadi inspirasi kita semua. Berlomba-lombalah berjuang dari pengabdian PSAT yang ikhlas sampai menjadi seorang yang sukses. Dan pastinya Kang Mas Surahman adalah sosok yang bijaksana. Beliau juga dermawan dan juga dapat bisa menyatukan PSAT di lingkungan Jakarta Selatan dari P16 maupun P17. Ini adalah sebuah inspirasi yang baik buat kita semua. Tujuan utama PSAT adalah persaudaraan. Di akhir video ini, sebelum kita lanjutkan sebuah kisah inspirasi kita, mari kita dengarkan sebuah pesan-pesan dari Mas Surahman dalam menyatukan persaudaraan Setia-Hati Terate yang memang mempunyai tujuan utama adalah persaudaraan, di mana Kang Mas Surahman menyatukan ya, duduk bersama baik PSAT 16 dan 17 dalam acara bulan suci Ramadan, buka puasa bersama. Ini harus menjadi contoh di seluruh Indonesia. Guyub rukun, nyawiji, PSAT berpusat di Madiun itu adalah harga mati. Mari saudaraku dimanapun kita berada, kita bersatu, guyub rukun. Jadikan PSAT ini adalah sebuah organisasi yang besar yang mempunyai tujuan luhur, mendidik manusia berbudi luhur, tahun muda dan sama. Mari kita simak dalam acara buka puasa bersama. Mas Surahman memberikan sebuah pesan-pesan yang terinspirasi buat kita semua agar PSAT guyub rukun. Kami ucapkan selamat datang kepada Kang Mas Dr. Panji dan Bapak Nusyam, selamat datang. Acara selanjutnya sambutan Ketua Cabang PSAT Cabang Jakarta Selatan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Kanjeng Raden Tumenggung Surahman Rekso Nagoro SH MH MM. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudaraku Kakang Mas Kolonel Marinir Anggoro, selamat datang. Yang kami hormati Kakang Mas Ustadz Dr. Raden Panji Utomo SHMH. Yang kami hormati rekan-rekan direktur dan karyawan PT Kopi Dumar. Yang kami hormati Bapak Ustadz Hasan dan Bapak Letkol Suwondo. Yang kami hormati saudara-saudara keluarga tingkat 2 SH Trate, baik yang dari P16 maupun P17. Yang kami hormati saudara-saudara keluarga SH Trate, baik yang dari P16 maupun P17, serta adik-adikku siswa putih yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka buka puasa bersama antara rekan-rekan dari PT Kopi Dumar dengan para warga SH Trate, baik yang dari P16 maupun P17. Saya selaku Direktur Utama PT Kopi Dumar sekaligus sebagai Ketua Cabang PSAT Cabang Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara di Padepokan SH Trate Jakarta Selatan dalam rangka buka puasa bersama dan silaturahmi ini. Mungkin ada yang belum kenal dengan Mas Ustadz Dr. Raden Panji Utomo SHMH. Beliau ini seorang dokter, tetapi juga pengacara. Di samping pengacara, beliau juga punya indera ke-6. Kalau kita indera ke-5. Nah, kalau ada orang berobat ke beliaunya, dilihat ini sakit bener atau sakit dibuat orang atau kerasukan setan. Kalau sakit bener akan diobati ala dokter, tapi kalau ada dibikin orang maka akan dibuang dan diobati secara supranatural. Itu kelebihan beliaunya. Beliau lain daripada kita. Kalau kita puasa kan cuma bulan Ramadan 1 bulan, beliau udah 10 tahun ini puasa terus, jadi tidak ada hentinya. Memang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliaunya. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya masih menyebut SH Trate P16 maupun P17 karena memang kenyataan seperti itu di lapangan. Tetapi saya berharap nanti tidak ada lagi sebutan P16 maupun P17. Yang ada adalah SH Trate yang berpusat di Madiun. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin mengajak P17 menjadi P16, dan saya juga tidak ingin mengajak saudara-saudara P16 masuk menjadi P17. Saya cuma mengajak dan menginginkan P17 dan P16 lebur jadi satu nyawiji. Namanya SH Trate yang berpusat di Madiun. Saya tahu saudara-saudara sekalian, di P16 merasa benar dan ingin membesarkan SH Trate. Saya juga tahu saudara sekalian, di P17 merasa benar dan ingin membesarkan SH Trate. Dan saya tahu di P16 pengikutnya cukup banyak. Dan saya juga tahu P17 pengikutnya juga cukup banyak. Saya sangat prihatin
melihat saudara-saudaraku saling menggugat di pengadilan, saling menjelek-jelekan, saling mencaci maki, saling ribut dan berantem. Rasa persaudaraan sudah hilang. Padahal di desa Trate yang dipentingkan adalah persaudaraan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya simpulkan, P16 merasa benar, pengikutnya cukup banyak dan ingin membesarkan desa Trate ini. P17 juga merasa benar, pengikutnya cukup banyak dan ingin membesarkan desa Trate ini. Kedua-duanya merasa benar, kedua-duanya mempunyai pengikut yang banyak, kedua-duanya ingin membesarkan desa Trate ini. Alangkah indahnya kalau masing-masing mengesampingkan egonya demi kejayaan desa Trate, sehingga hanya ada satu desa Trate, yaitu desa Trate yang berpusat di Madiun. Saudara-saudaraku, saya sudah coba bertanya kepada warga-warga, tidak kurang dari 100 orang. Mereka semua menginginkan Nyawiji. Tidak ada satu orang pun yang menolak Nyawiji. Oleh karena itu, mari kita mulai dari arus bawah untuk memberi contoh Nyawiji agar dicontoh cabang-cabang yang lain. Kita persaudaraan, jangan mudah terhasut, jangan mudah terprovokasi. Kita harus paham dan yakin bahwa semua manusia yang sudah disahkan adalah saudara kita. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan puisi. Biarpun langit mendung setiap hari, biarpun tsunami meluluh lantakkan bumi, biarpun di Indonesia berdiri sejuta bela diri, namun saya yakin dan percaya diri selama desa Trate bisa Nyawiji, tak satu orang pun yang bisa mengoyak-oyak hati ini, dan desa Trate akan tetap jaya sepanjang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Cabang PSHT Cabang Jakarta Selatan. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita sambutan dari perwakilan P17, Mas Ujang Warsono SH. Kepada Mas Ujang, kami persilakan. Masker dulu biar semua jelas wajah saya. Karena bagi cabang yang di sini itu tidak asing lagi dengan saya. Karena saya merasa dilahirkan di sini. Dan saya kembali saat ini diundang oleh Ketua Cabang versi 16 Kang Mas Surahman dalam rangka silaturahmi pertama. Yang keduanya adalah beliau mengadakan buka bersama. Yang saya hormati Kang Mas Surahman, yang saya hormati Kang Mas Kanggoro, Kang Mas Surahman selaku Ketua Cabang dari P16. Kalau Kang Mas Kanggoro ini sebagai Ketua Cabang P17. Saya hormati pula terhadap unsur manajemen PT Kopi Dumar, Pak Jis, Pak Yati, dan yang lain-lain. Kemudian dari saudara-saudara yang dari P16 tingkat 2, Mas Irmaya, Mas Kusmit, yang saya kenal dari dulu beliaunya ini, seperti itu. Saya merasa bersyukur hari ini bisa di tengah-tengah saudara sekalian antara P16 dan P17. Saya sepakat dari apa yang disampaikan oleh Kang Mas Surahman tadi. Kang Mas Surahman ini kakak saya. Beliau
saya. Jadi sebenarnya Indonesia Trate pun demikian, bahwa Asia Trate adalah cerminan Indonesia kecil, karena di Asia Trate ini tidak membedakan antara agama satu dengan yang lain, tidak membedakan antara suku satu dengan suku yang lain, seperti itu. Dan saya bangga di Asia Trate karena jiwanya seperti ini. Ya, oleh sebab itu apa yang disampaikan Kamas Surahman tadi mengenai peleburan P16 P17 itu yang berpusat Madiun, saya sangat mendukung dan sangat setuju hal seperti itu. Soal teknis nanti bagaimana polanya, monggo. Karena di P17 saya hanyalah anggota dewan. Jadi saya tidak punya kebijakan dalam hal ini. Yang punya kebijakan dalam ini adalah ketua cabang saya, yaitu Kang Mas Anggoro. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada sesuatu hal yang mungkin merumuskan untuk proses apa ya? Kalau saya bukan nyawiji istilahnya itu, menyatu gitu loh, menyatu. Seperti itu. Sebenarnya ya nyawiji sama menyatu hampir sama ya. Ya, mungkin tadi kalau konsepnya Kang Mas Rahman nyawiji, kalau saya menyatu. Seperti itu. Nah, nanti teknisnya seperti apa, monggo. Kita yang di bawah ini hanya mengikuti saja agar PSHT seperti apa yang dicita-citakan para leluhur kita, utamanya apa yang disampaikan Kang Mas Surahman tadi, agar kita bisa berukun ke depannya. Ya, harapan saya kedua, kembali lagi untuk konsep menyatunya tadi, monggo Mas Anggoro sama Mas Rahman, ini antar pimpinan lah. Kalau saya prinsipnya mendukung pola ini. Kasihan juga nanti Desa Trate ke depan bisa tergoyak-goyak, karena tujuan PSHT sampai besar seperti ini sebenarnya bukan begitu. Kita nyari persaudaraan. Banyaknya masyarakat Desa Trate sampai katakan yang sensus yang terakhir itu sampai 29 juta ya, jumlah seluruh dunia. Apa enggak ini? Apa enggak luar biasa ini? Tapi kalau perjuangan leluhur kita sampai tergoyak ini kadang-kadang juga agak miris juga. Oleh sebab itu apa yang dikonsepkan Kang Mas Rahman maupun mungkin sama dengan konsep yang dari dulur 17 ya. Yang penting konsepnya apa ya? Tadi menyatu tadi. Kalau nyawiji konsepnya Kang Mas Rahman, tapi kalau menyatu konsep dari saya secara pribadi di sini. Gitu. Oke. Jadi bagi saudara-saudara, mari ke depan, katakanlah merajut persaudaraan ini terus menerus. Amin. Saudara-saudaraku PSHT dimanapun kita berada, dari sebuah kisah inspiratif ini dan sebuah kegiatan di PSHT cabang Jakarta Selatan yang mengadakan buka puasa bersama, mengajak merangkul semua pihak dari P16 dan P17, ini adalah contoh yang sangat luar biasa. Tentunya P16 mempunyai masa yang baik dan merasa benar juga. P17 juga sama, masanya juga banyak dan merasa benar juga. Namun tentunya sebagai sejatinya manusia, kita adalah warga PSHT yang dididik selama kita berlatih dengan ajaran PSHT itu sendiri, yaitu persaudaraan di atas segala. Tentunya yang harus dikedepankan adalah persaudaraan itu sendiri. PSHT itu adalah sebuah ajaran yang baik, ajaran yang mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Sebuah kisah inspiratif ini pun
menjadi sebuah contoh kepada kita semua. Dan contoh P1T dan P16, P17 yang duduk bersama ini juga harus menjadi contoh di pusat pimpinan teratas ya. Ini juga bisa menjadi contoh di pusat pimpinan P1T. Bagaimana menurut teman-teman semua dan saudara P1T seluruh Indonesia? Apakah ingin P1T bersatu guyup rukun? Tentunya kita sama-sama saling membangun. Jadikan contoh duduk bersama ini menjadi sebuah kebahagiaan, kedamaian, kerukunan P1T dimanapun berada kelak nanti. Nah, sebuah buku inspirasi tentang sang prajurit ini menjadi sebuah contoh yang bijak. Selanjutnya, dalam buku kisah tentang sang prajurit ini, saya akan sampaikan kembali menjadi sebuah inspirasi. Bagaimana keseruan selanjutnya dalam kisah inspiratif tentang Kang Mas Surahman, Ketua Cabang P1T Cabang Jakarta Selatan. Tetap tonton terus channel HRD. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, sebarkan dan komen dulur dimanapun kita berada. Ramaikan komentarnya untuk P1T bersatu, guyup rukun dimanapun kita berpijak. Sekali lagi, demi besarnya channel HRD, subscribe, klik lonceng, like, dan sebarkan. Terima kasih dulur-dulur P1T yang telah mendukung channel HRD. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemimpin di puncak P1T, mari teguhkan hati, rendah hati, belajar menjiwai setia hati yang terus mengobarkan sebuah kesatuan, kerukunan, dan sebuah perdamaian. Wahai pemimpin di puncak P1T, satukan jutaan manusia insan P1T agar damai di dalamnya. Menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Membayu Hayumi Bawono.